Halo semuanya, jadi hari ini aku mau ngajak kalian diskusi seputar akuntansi. Yang akan aku diskusikan hari ini itu materi SMA sebenarnya, tapi kalian bisa temuin juga di pertemuan awal akuntansi dasar di kuliah. Aku mau bahas ini karena banyak banget teman-teman lintas jurusan yang kayaknya tuh bingung mau mulai dari mana nih memahami akuntansi. Dan menurut aku materi yang diajarin di SMA, akuntansi SMA ini penting untuk sebagai dasar gitu ya. Jadi yuk kita diskusi. Yang pertama, kita harus tahu akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu proses mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan mengenai suatu peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada para pengguna informasi akuntansi. Jadi di akuntansi itu kita mengidentifikasikan transaksi, lalu kita catat, lalu hasilnya itu berupa laporan keuangan yang berguna untuk mengkomunikasikan ke keadaan perusahaan itu kepada para pengguna informasi akuntansi. Nah, para penggunanya itu siapa aja? Ada pengguna internal, contohnya kayak manajemen, marketing, lalu ada pengguna eksternal, contohnya kayak kreditur, investor, bank, pemerintah. Lalu selanjutnya akun-akun dalam akuntansi. Ada 5 akun dalam akuntansi, 5 akun kepala dalam akuntansi. Yang pertama itu ada kelompok akun harta. Hak harta itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dia memiliki saldo normal di posisi debit. Maksudnya ketika dia bertambah, dia akan dicatat di posisi debit. Lalu kepala akunnya 1, contohnya itu ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Jadi ketika kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan itu akan kita catat di posisi debit karena dia menambah harta. Lalu selanjutnya utang. Utang itu memiliki saldo normal di posisi kredit. Dia kepala akunnya 2, contohnya itu ada utang dagang, wesel bayar, atau when-out payable, sama pinjaman bank. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan pinjaman bank, nanti kita catat pinjaman bank itu di posisi kredit. Lalu selanjutnya ada modal. Modal itu memiliki saldo normal di posisi kredit. Kepala akunnya 3, dan contohnya itu modal saham. Jadi kalian nanti bakalan mungkin agak familiar dengan share capital ordinary, share capital preference, itu masuk juga modal. Lalu selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini memiliki saldo normal di posisi kredit. Dia kepala akunnya 4, dan contohnya itu pendapatan jasa, pendapatan penjualan, dan pendapatan sewa. Lalu selanjutnya ada beban, dia memiliki saldo normal di posisi debit. Kepala akunnya 5, dan contohnya itu beban sewa, beban gaji, beban listrik, dan beban iklan. Nah, kalian ini harus paham, harus hafal posisi-posisi normal setiap akun ini. Biar gampang hafalinnya, kalian ingat aja akun pertama dan akun terakhir itu dia di posisi debit. Jadi akun pertama itu harta, akun terakhir itu beban, itu ada di posisi debit. Jadi kepala akun 1 dan kepala akun 5 posisinya bertambah di debit. Soalnya kadang aku dapat pertanyaan juga, Kak, kenapa posisinya bisa kadang di debit, bisa kadang di kredit ya? Nah, itu semua tergantung kepala akunnya ya, tergantung dia normalnya itu di mana posisinya. Kalau dia bertambah di debit, ya berarti dia berkurang di kredit, gitu juga sebaliknya. Lalu selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Modal di sini dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan dividen. Kita langsung coba ke contoh soal ya, biar lebih bisa dipahami. Contoh soal yang pertama, menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal. Karena dia menyetorkan uang tunai, maka kas kita bertambah sebesar 10 juta, dan kita akui itu sebagai modal sebesar 10 juta. Lalu transaksi kedua, membeli peralatan senilai 2 juta secara kredit. Karena kita membeli peralatan, jadi peralatan kita bertambah. Kita catat di peralatan sebesar 2 juta bertambah. Karena kita belum mengeluarkan duit, kita belum bayar, maka kita akui itu sebagai utang. Lalu kita hitung untuk menemukan saldonya. Lalu selanjutnya transaksi ketiga. Menerima uang tunai sebesar 200.000 atas jasa yang telah dilakukan. Jadi kita udah ngelakuin jasa, kita dibayar, kita dapat duit. Kalau kita dapat duit, berarti kas kita bertambah sebesar 200.000. Tadi yang seperti saya bilang di awal, modal itu dipengaruhi oleh beban, pendapatan, dan dividen. Atas jasa yang kita lakukan, kita bisa akui itu sebagai
pendapatan, maka kita catat pertambahan di modal sebesar 200.000. Lalu kita hitung balance-nya. Lalu selanjutnya transaksi keempat, membayar beban sewa sebesar 1 juta. Kita mengeluarkan duit untuk membayar sewa sebesar 1 juta. Karena kita mengeluarkan duit, maka akan mengurangi kas kita sebesar 1 juta. Beban itu mempengaruhi modal, maka akan kita kurangi modal kita sebesar 1 juta. Lalu, selanjutnya transaksi kelima, telah diselesaikan pekerjaan senilai 500.000 namun belum dibayar. Jadi baru dibayarnya itu bulan depan. Atas jasa yang telah kita lakukan, kita belum dibayar nih. Jadi kita akui itu sebagai piutang. Tapi karena jasanya dilakukan, kita bisa akui itu sebagai modal sebesar 500.000. Lalu kita hitung balance-nya. Nah, kalau udah buat ngecek benar nggak nih balance apa enggak kanan kiri. Nah, kita totalin nih harta, kas ditambah peralatan ditambah dengan piutang. Totalnya itu 11.700.000. Lalu utang ditambah dengan modal, totalnya juga 11.700.000. Inilah balance, berarti pencatatannya sudah benar. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada yang mau ditanya, kalau mau diskusi, silakan DM langsung ke @ingin membantu. Twitter aku kebuka kapanpun, oke?